Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Puluhan tahun sudah, Tarmini berkutat dengan berbagai jenis rimpang akar tanaman. Membuat beberapa jenis racikan jamu untuk bertahan di tengah himpitan kemiskinan. Dahulu, cara inilah yang ia tempuh untuk mengantarkan kelima anaknya tumbuh besar dan membangun keluarga sendiri. Kini di usia yang tak lagi muda, ia kembali mencoba menggantungkan hidup pada berbagai tanaman berkhasiat ini. Berupaya sekuat tenaga menafkahi Mbok Pardiem sang ibu dan dua keponakannya yang masih kecil. Hidup bersama sang bunda memang menjadi pilihan Tarmini agar bisa mengabdikan diri, menjaga ibunya yang telah renta, serta merawat kedua keponakannya yang telah menjadi yatim. Sing belajari bakul jamu tiyang Nganjuk kos teng mriki. Dados niku bakul jamu niku tiyang pundi-pundi sami dados tunggal mendhet jamu tinggane bos jamu riyen. Dados sakniki pun pencar ndamel kiyambak-kiyambak. Bintang dan Hafid adalah keponakan Tarmini. Tak pernah sekalipun terbayang dalam benak mereka untuk hidup terpisah dengan orang tuanya. Namun inilah kenyataan yang harus mereka jalani. Setahun lalu sang ayah pergi menghadap sang ilahi. Dan demi nafkah mereka pula, ibunya sejak 6 bulan lalu memutuskan untuk mengadu nasib ke luar kota. Menitipkan kedua bocah belia ini kepada Tarmini dan Mbok Pardiem sang nenek. Buku nang Surabaya dadi pembantu kanggo nglagati aku karo adikku. Bapake Bintang niku meninggal 100 dina niku tiyang 3. Bapake kula, bapake Bintang niku maratuwane Syekh niku. Bapake Bintang niku. Awalnya keadaan ini menjadi beban dalam batin Bintang. Maklum, di usianya yang begitu belia, susah untuk menerima kenyataan seperti ini. Namun Bintang sadar jika jalan yang dipilih ibunya adalah keputusan terbaik untuk keluarganya. Hingga sebagai anak tertua, ia harus bisa menunjukkan contoh yang baik bagi Hafid sang adik. Juga mencoba semampunya untuk mengajarkan kemandirian dengan tak memberatkan kedua wanita yang telah berbaik hati merawat mereka. Jamu yang dibuat Tarmini berbahan dasar berbagai akar rimpang dan dedaunan berkhasiat, seperti kencur, jahe, kunyit, asam, daun sambiroto, daun sigaran, dan daun sirih. Ada pula jamu yang menggunakan tambahan tepung beras sebagai bahannya. Bahan dasar ini sebagian ia dapatkan dari warung yang ada di sekitaran rumah mereka. Sebagian lagi ia peroleh dari hasil tanaman yang mereka tanam di pekarangan rumah. Semua bahan jamu atau empon-empon ini lalu diparut untuk memudahkan mengambil sarinya. 13 botol, 15 botol, mboten mesti niku. Alat-alate jahe setengah kilo, kencur setengah kilo, kunir sak kilo, pahitan seprapat. Selain dibuat dari rempah, Tarmini juga membuat jamu dari dedaunan obat yaitu gepyokan. Biasanya jamu ini dipercaya untuk memperlancar air susu bagi wanita yang sedang menyusui. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan daun sigaran ini dengan potongan temulawak. Keduanya lalu ditumbuk hingga hancur dan tercampur rata. Pengolahan sendiri cukup menggunakan cara manual karena memang tak ada alat modern di sini. Tangan-tangan tua keriput Pardiemlah yang mengambil peranan untuk menghasilkan jamu yang kaya manfaat ini. Campuran daun sigaran dan temulawak yang sudah halus kemudian dicampurkan ke dalam air matang dan diaduk sejenak.
Kemudian campuran jamu gepyokan pun disaring untuk memisahkan ampasnya. Sebagai tambahan rasa yang khas pada jamu, larutan asam jawa serta perasan jeruk nipis digunakan secukupnya. Tujuannya, supaya jamu mendapat rasa yang lebih segar dan tidak terlalu pahit. Sebagai penyeimbang cita rasa, jamu biasanya juga ditambah garam dan gula secukupnya. Semuanya diaduk merata. Dan jamu gepyokan pun siap untuk dinikmati. Tepung beras biasanya digunakan sebagai bahan campuran membuat jamu beras kencur dan jamu kunir asam. Kombinasi antara beras dan kencur dipercaya dapat merangsang nafsu makan. Juga bisa membantu menebalkan dinding perut bagi penderita sakit MAH jika diminum secara rutin. Sedangkan kunyit asam berguna menghilangkan bau badan serta melancarkan sistem pencernaan. Penggunaan tepung beras cukup ditambahkan pada perasan bahan dasarnya. Hanya perlu diaduk dan direbus hingga mendidih untuk memastikan semua bahan bisa steril dan matang dengan sempurna. Bila jamu terlalu pekat, maka air matang bisa ditambahkan kembali hingga diperoleh kekentalan yang diinginkan. Selain menjual jamu, Tarmini juga menjual penganan tradisional yang dibuat dari gaplek yang dibusukkan atau sering disebut dengan gatot. Namun tak selalu ia bisa membuatnya, hanya bila ia memiliki keuntungan lebih ataupun bila ada pesanan dari pelanggannya. Cara membuat gatot terbilang sederhana, yaitu dengan mengukus gaplek yang sebelumnya telah ia rendam. Garam serta gula pun tak lupa Tarmini tambahkan sebagai penambah rasa. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata. Pengukusan gaplek membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam hingga matang dengan baik. Gatot biasa dinikmati dengan parutan kelapa. Oleh karenanya Tarmini pun menyiapkan kemasan parutan kelapa secara terpisah untuk ditambahkan bila nanti dibeli pelanggannya. Nggih, cekap mboten cekap dicekap nih, sing penting kapitale jamu pun kula sisihne. Turane niku damel ponakan kalih ibu, mengkene nyuwun napa ngoten. Masih diberikan modal serta diizinkan menjalankan kembali dagangannya ini sudah pasti amat disyukuri Tarmini. Setidaknya dari beberapa botol jamu racikannya ini tersimpan sebuah harap keluarganya bisa makan hari ini. Sebuah tanggung jawab di pundaknya ini harus bisa dipikul sekuat tenaga demi mengupayakan penghidupan yang lebih layak dari sekarang. Sehingga sesulit apapun jalan yang akan ditemui nanti, tak akan membuatnya terpuruk pada keadaan. Bu Buntang niku teng Surabaya. Dateng Surabaya kula pengen mboten purun to. Kula kan kerja teng desa mboten purun. Terus nek teng kerja ning desa niku terus kerja napa ngoten. Lah nek teng Surabaya, Mbok, aku tak ning Surabaya. Sampai ning omahe ngrumat bocah-bocah karo yunge. Tanpa alat transportasi, Tarmini hanya mengandalkan kekuatan langkah kakinya serta bahu yang menggendong jamu untuk menjemput rezeki.
Berbekal keyakinan dalam dirinya, wanita parubaya ini pun tak akan melewatkan tiap kesempatan itu lewat tangan para pelanggan. Mboten dodol jamu ki lumayan Mas. Kalau remen dodol jamu. Soalnya mangke nek dodol lintune napa sariyo sahur mangke kula kapital. Lah niki kan kapitale namung sedikit. Dagangannya pun tak terbatas untuk kalangan tertentu. Usia tua dan muda bisa mengkonsumsi jamu alami buatannya ini. Harganya dibanderol Rp2.000 per gelas serta Rp10.000 jika berminat membeli 1 botol. Dalam tiap tetesan jamu inilah terkandung bulir-bulir perjuangan serta tetes keringat dan air mata penyambung hidup. Oh jamu Mbak. Mboten, kula ikhlas lahir batin. Demi keponakan kula lan ibuke niki lahir batin kula. Lembaran rupiah inilah ganjaran manis yang Tuhan berikan atas segala upayanya hari ini. Besar kecilnya hasil yang didapatkan sudah pasti memberi sedikit jalan keluar baginya. Memutus jerat kemiskinan adalah angan terbesarnya, dan melihat senyum tersungging di wajah ibu serta keponakannya adalah sumber kekuatan terbesarnya. Nggih, asale jamu niku damel ngopeni ponakane kula. Mengke nek nadi jajan, nadi napa nggih damel tumbas beras, nggih damel tumbas napa, damel kolaan malih. Ngoten.